Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan algoritma dan pemrograman 1. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan bahasa C++ ya. Ya, langsung saja. Ini terkait dengan sejarah bahasa C++ ya. Jadi bahasa C++ ini ditemukan oleh Cherney ya, yang merupakan penemu dari bahasa C++. Jadi awalnya bahasa C++ ini dikembangkan pada tahun 1979. Dan awalnya ini bukan bahasa C++ namanya. Jadi pada waktu awal perkembangannya, mulai ditemukannya itu bahasa ini dinamakan bahasa C. Nah, proses penemuannya ini berawal dari sang penemu berdasarkan pengalamannya ketika proses melakukan studi, kemudian beliau menemukan suatu bahasa ya, yang bahasa tersebut itu bisa digunakan, namun hanya bisa digunakan dengan baik, namun untuk skala yang kecil. Kemudian sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan, bahasa tersebut tidak bisa digunakan gitu ya. Kemudian beliau mencoba akhirnya menemukan atau mengembangkan bahasa C. Kemudian setelah proses pengembangan di tahun 1982, bahasa C ini berubah nama atau resmi diberi nama dengan bahasa C++ gitu ya. Jadi C++ ini baratnya C yang ada plus-plusnya gitu ya. Jadi di dalamnya itu merupakan bahasa C yang ditambahkan ada beberapa fungsi ya, ada beberapa fungsi yang ditambahkan sehingga penamaannya menjadi C++ gitu. Kemudian pada tahun 1985 ya, setelah launching bahasa C++ di tahun 1982, di tahun 1985 itu ada buku pertama tentang C++ ya, referensi tentang C++ dengan judul bukunya The C++ Programming Language resmi diluncurkan, dan pada saat itu menjadi satu-satunya referensi gitu ya. Nah, setelah itu berkembang lagi di tahun 1989, C++ keluar rilis versi 2.0. Nah, diikuti dengan buku yang tadi dia second editionnya rilis. Jadi buku The C++ Programming Language yang second edition itu rilis di tahun yang sama. Jadi bersamaan antara C++ versi 2.0 dengan bukunya gitu ya, yang second edition. Nah, setelah itu pada tahun 1998, C++ memiliki standar bahasa ya yang dinamakan C++ 98. Jadi ternyata bahasa pemrograman C++ itu tidak hanya satu compilernya. Jadi ada beberapa compiler gitu ya. Yang cukup terkenal itu ada GNU dan juga IBM. Nah, dengan banyaknya bahasa compiler, maka si bahasa C++ ini harus distandarisasi begitu ya. Jadi tujuannya supaya kita tidak perlu belajar bahasa C++ versi compiler A atau versi compiler B. Maka ada bahasa C++ ini melakukan standarisasi. Nah, untuk standarisasi sendiri dari bahasa C++ ini ada beberapa standar ya. Yang pertama tadi mulai munculnya standarisasi dari bahasa C++ ini di tahun 1998 yang namanya C++ 98. Kemudian tahun 2003 itu juga melakukan standarisasi lagi dengan nama C++ 03. Ya, jadi nama-nama dari standarnya ini disesuaikan, kayaknya sesuai dengan ini tahunnya ya. Jadi tahun 2011 muncul standarisasi lagi dengan nama C++ 11. 2014 keluar dengan C++ 14 sampai akhirnya di tahun 2020 nih ya, proses sedang dibuat, ini akan menjadi standarisasi C++ 20 gitu ya. Kemudian selanjutnya bahasa C++ ini ternyata sudah banyak digunakan untuk proses pembuatan aplikasi gitu ya. Jadi ada
sekitar 10 ya yang akan saya sebutkan di sini. Jadi ada cukup banyak ternyata aplikasi yang dikembangkan dengan bahasa C++, termasuk nanti kalau kita belajar Java. Java itu juga merupakan suatu bahasa yang dia banyak mengadopsi sintak atau cara penulisannya dari bahasa C++ gitu ya. Nah, apa saja sih aplikasi yang menggunakan prosesnya pembuatannya menggunakan bahasa C++? Itu ada Inkscape ya. Kalau teman-teman yang sudah pernah belajar Corel, ini hampir sama dengan Corel Draw ya. Dia ini Inkscape, kemudian ternyata Winamp Media Player ini juga menggunakan pengembangannya bahasa C++ ya. Kemudian ada MySQL Server, kemudian ada Mozilla Firefox gitu ya. Terus ada Thunderbird, kemudian Google Chrome juga ya salah satunya, kemudian Microsoft Office, kemudian Adobe Photoshop, kemudian Adobe Illustrator, kemudian ada JVM ya, Java Virtual Machine. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan mungkin ya yang sudah populer gitu ya. Ternyata proses pembuatannya itu dia menggunakan bahasa C++, Masya Allah ya. Jadi luar biasa ya kalau kita juga termasuk dalam orang-orang yang belajar bahasa C++ gitu ya. Ternyata keren-keren aplikasi yang sudah menggunakan bahasa C++. Nah, selanjutnya kita akan belajar struktur dasar bahasa C++ ya. Jadi kalau di dalam semua bahasa pemrograman itu pasti ada struktur dasarnya. Entah itu nanti belajar Python, kemudian belajar Java gitu ya. Itu pasti mereka memiliki struktur dasar sendiri-sendiri. Dan kalau teman-teman belajar C++ ini nanti kalau teman-teman beralih ke pemrograman Java itu hampir mirip karena memang tadi Java itu banyak mengadopsi juga dari C++ gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pemrograman C++ ya, ketika kita akan menampilkan sebuah kata atau string ya, hello world ya, ini ya. Jadi ketika kita akan menampilkan kata hello world itu ketika kita menggunakan struktur dasar bahasa C++ ya, ini seperti ini ya. Nanti ada deklarasi include, kemudian ada deklarasi namespace, kemudian di sini ada deklarasi fungsi. Jadi secara garis besar struktur dasar dari bahasa C++ itu terbagi menjadi 3. Ya, ini deklarasi include, kemudian deklarasi namespace, kemudian ada deklarasi fungsi gitu ya. Nah, deklarasi include itu yang ini, crash, include, iostream. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian yang deklarasi namespace itu yang ini, using namespace std ya. Kemudian fungsi itu yang ada di sini, ada di dalam integer main. Nah, di dalamnya ini berupa statement ya. Jadi dari mulai count, hello world, dan return 0. Pokoknya setiap yang suatu baris kode yang diakhiri dengan tanda titik koma di dalam baris fungsi itu nanti dia adalah merupakan statement. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Mulai dari bagian deklarasi include ya. Deklarasi include itu tadi yang crash include iostream itu ya. Nah, ini merupakan suatu pendefinisian library atau pustaka yang akan kita butuhkan. Jadi nanti deklarasi include akan sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu ya. Kalau di contoh yang tadi, karena kita membutuhkannya hanya input dan output, maka proses pendeklarasian include-nya adalah di crash include iostream, karena di sini iostream berfungsi ya, berisi fungsi untuk melakukan input output gitu ya. Tadi kan kita akan mengoutputkan kata hello world, maka kita akan membuat deklarasi include-nya adalah include iostream. Nah, library ini sebenarnya diibaratkan seperti program lain yang kita pakai di dalam program kita gitu ya. Jadi proses pengibaratannya si library adalah program lain yang akan kita pakai di dalam program kita. Nah, selanjutnya ada namanya bagian deklarasi namespace. Nah, bagian ini sebenarnya bersifat opsional gitu ya. Bisa ditulis, bisa juga nggak ditulis gitu kan. Cuma nanti ketika nggak ditulis pasti ada konsekuensinya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh di bawah ini. Ini contoh yang bagian deklarasi namespace-nya itu tidak ditulis. Akhirnya memakan banyak redundance kode program gitu ya. Yang harusnya bisa kita tulis satu, bawahnya tuh tinggal pakai quote aja. Karena tidak menggunakan namespace, maka di sini harus
setiap baris kode harus kita deklarasikan ulang gitu ya. Nah, pada contoh di atas kita menggunakan namespace std tadi ya. Di sini di contohnya ini. Nah, ini merupakan deklarasi namespace ini ya, using namespace std ini. Nah, ini merupakan satu kesatuan dengan tadi ya, dengan include IOStream karena kita memang mau output. Jadi kita akan beroperasi dengan input dan output. Nah, pada contoh di atas kita menggunakan namespace std karena fungsi-fungsi pada IOStream ini dibungkus dalam namespace std ini. Nah, makanya kita gunakan using namespace std ya. Nah, apabila kita tadi ya tidak menggunakan namespace std, maka untuk menggunakan fungsi cin ini untuk input, kemudian ini code ini untuk outputnya, yang ada pada IOStream harus diawali dengan ini std.2.2. Jadi setiap kali mau input cin atau mau output code itu harus ini dulu, harus diawali dengan std.2.2. Setiap baris kode pasti harus dikasih itu dulu. Kalau di atasnya tidak dideklarasikan dulu namespace-nya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya bagian fungsi. Nah, bagian fungsi itu yang tadi fungsi main ya, integer main, kemudian buka kurung tutup kurung, kemudian kurung kurawal. Nah, ini merupakan bagian ya suatu fungsi utama yang harus ada di dalam program gitu ya. Jadi dia harus ada. Kalau nggak ada maka program tidak akan ada yang keluar outputnya. Jadi semua output, semua apa yang akan kita jalankan, semua yang akan kita tuangkan dari algoritma yang sudah kita pelajari, algoritma yang sudah kita buat, kita akan tuangkan di dalam fungsi ini, fungsi main di bagian fungsi ya, terutama di bagian fungsi main ini ya. Karena fungsi main ini merupakan fungsi yang akan dieksekusi pertama oleh program ketika program itu dijalankan gitu ya. Jadi yang akan dieksekusi pertama itu di bagian fungsi main. Kalau kita nggak ada fungsi main, maka tidak akan ada yang dijalankan, tidak akan ada yang keluar, tidak akan ada yang di outputkan gitu. Nah, ini adalah 3 struktur dasar ya, struktur dasar dari C++ ya. Kemudian di sini kita juga akan mengenal yang namanya baris komentar ya. Jadi baris komentar ini merupakan baris keterangan. Jadi nanti baris ini tidak akan dieksekusi oleh program gitu ya. Jadi tujuannya apa kalau kita harus buat baris komentar? Tujuannya bisa sebagai pemberian keterangan gitu ya, untuk memberi keterangan. Kemudian untuk menonaktifkan baris kode, misalnya kita bikin baris kode banyak gitu kan, terus pengen nggak dihapus tapi kita mau menambahkan atau mau menuangkan algoritma yang lain di situ dengan program yang di awal itu tidak dihapus, atau kita tidak pengen membuat file baru gitu misalnya, ya udah yang program awal, baris kode yang awal itu kita jadikan baris komentar supaya dia tidak dieksekusi oleh program. Selanjutnya program yang akan kita buat baru itu tinggal kita tuliskan di bawahnya. Itu salah satu contoh ketika mau menonaktifkan baris kode. Atau mungkin kita lagi coba-coba misalnya, oh ternyata ketika kita eksperimen yang ini kayaknya salah, saya pengen tambahkan sesuatu yang lain misalnya. Oke, yang ini kita coba satu baris kita tutup dulu, lalu kita coba dengan uji coba yang lain misalnya. Jadi kita gunakan misalnya kode yang lain misalnya. Nah, itu bisa. Jadi bisa untuk menonaktifkan baris kode tertentu atau sebagai dokumentasi. Nah, dokumentasi ini penting ya, teman-teman. Jadi misalnya kita membuat suatu project bersama gitu misalnya. Atau kita membuat project di dalam suatu perusahaan. Nah, di sini pentingnya baris komentar ini untuk memberikan keterangan dari setiap baris kode kita. Jadi suatu saat misalnya ya, kita butuh orang atau misalnya kita keluar dari project tersebut, kemudian ada orang baru, itu akan memudahkan programmer lain untuk mempelajari program kita gitu ya, coding kita gitu ya. Salah satunya dengan pemberian komentar. Itu akan mempermudah programmer lain dalam mempelajari baris kode kita. Jadi nanti setiap baris atau setiap satu fungsi kita kasih keterangan, kasih komentar. Oh, ini gunanya untuk apa gitu ya. Misalnya di sini contoh di dalam fungsi main ini ya. Fungsi main tadi ya, yang fungsi utama yang harus ada di dalam setiap program ya, ini ya namanya fungsi main.
Misalnya di sini ada quote hello world gitu. Nah, di sini saya kasih keterangan misalnya ini adalah baris untuk menampilkan string hello world misalnya. Nah, kasih di sini di atas. Oh, berarti baris yang di bawahnya ini digunakan untuk menampilkan kata hello world gitu, kalimat hello world misalnya. Nah, untuk baris komentar sendiri itu nanti ada dua jenis ya. Ini kan ada garis miring bintang, kalau yang di sini garis miring 2. Nah, ini berbeda ya. Jadi kalau yang di atas ini adalah baris komentar yang digunakan untuk membuat komentar lebih dari 1 baris. Ini kan ada 2 baris, boleh lebih dari 2 baris, boleh 5, 4 gitu ya. Jadi caranya kalau lebih dari 1 baris adalah garis miring bintang, lalu kita kasih nih keterangannya apa, baris komentarnya apa, lalu kita tutup lagi dengan bintang garis miring. Nah, kalau misalnya kita cukup membuat komentarnya itu hanya dalam 1 baris gitu ya, ini cukup dengan garis miring 2 kayak gini. Terus tadi misalnya mau menaktifkan baris kode, ya sudah di depan sini, di depan quote sini tinggal dikasih garis miring 2 gitu ya. Itu untuk komentar. Kemudian selanjutnya kita juga nanti akan mengenal yang namanya string dan karakter. Tadi saya sering sudah ucapkan ya apa string gitu ya. Nah, jadi nanti di sini tuh ada beda antara string dengan karakter. Kalau teman-teman misalnya mau menampilkan hello world itu adalah termasuk string. Tapi kalau menampilkan nilai A misalnya, A aja misalnya ya, A, B, C, D atau yes or no dengan cukup menuliskan Y dan N, maka itu namanya adalah karakter ya. Nah, nanti kalau di dalam string itu ini pakainya petik 2, penulisannya di dalam tanda petik 2 ya. Kalau misalnya kita menggunakan karakter, maka kita cukup menggunakan petik satu saja. Itu mungkin terkait dengan struktur dasar dari bahasa C++ ya. Mungkin itu saja untuk pembelajaran mengenai pembahasan mengenai struktur dasar C++. Selanjutnya setelah ini kita akan belajar bagaimana instalasi atau persiapan bagaimana kita memprogram bahasa C++ menggunakan aplikasi kode blok gitu ya. Jadi silahkan tunggu di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.